Shalom jemaat, bertemu lagi dengan saya Victor Saya Jocelyn. Saya penginjil Henry. di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Kali ini kita akan membicarakan sebuah topik di dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan yang ke-45, yaitu tentang doa. Ya, Pak Henry, Jocelyn, emang doa ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya dibilang basic. Kita pertama kali mulai dikenalkan dengan Kristen pasti diajarin berdoa ya waktu kecil ya. Betul. Cuman mungkin kita juga akhirnya melakukan itu tuh ya karena disuruh begitu. Nah ini menurut saya jadi menarik ya untuk mengetahui kenapa sih sebenarnya doa itu perlu kok gitu. Padahal kan juga dijelaskan Tuhan itu kan maha tahu ya. Nah kenapa kita masih perlu berdoa gitu? Ya, jadi saya mungkin memberikan dua pemahaman aja ya. Kenapa kita itu perlu berdoa dan kenapa sih berdoa walaupun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita juga mau doakan. Nah, jadi ada dua pemahaman dari saya ya. Yang pertama itu saya ambil dari Calvin. Dia mengatakan bahwa setiap manusia itu punya namanya sense divinitas. Jadi ada perasaan tentang keilahian. Nah, karena itu setiap manusia itu secara tidak langsung pasti mau untuk berelasi dengan Tuhan. Karena manusia itu kan diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Jadi menurut Calvin, Kristen nggak Kristen, agama apapun, asal dia manusia, dia pasti merasa perlu untuk berdoa. Karena memang ada sebagian dari gambar dan rupa Allah dalam diri manusia tersebut. Nah itu jadi setiap manusia ya secara umum pasti dia mau berdoa. Bahkan satu survei itu mengatakan kadang orang ateis pun yang tidak mengakui Allah ya berdoa juga. Ya karena memang dalam dirinya itu ada ini ya satu perasaan keilahian. Perasaan keilahian. Pengen berkontak dengan, Ya. dengan Lebih tinggi itu begitu ya. Pada sesuatu yang lebih tinggi di luar daripada dirinya ya. Karena dia memang sadar bahwa ada yang sesuatu lebih besar dari dirinya tersebut. Ya. Makanya pada zaman dahulu pun sebelum orang mengenal agama, ya mereka berdoa kepada batu, pohon dan lain sebagainya ya. Karena Dorongan itu ya perasaan akan keilahian tersebut kata Calvin. Nah jadi orang Kristen berdoa kenapa? Ya karena memang ada satu perasaan ilahi yang membawa dia untuk mencari Allah ya. Nah lalu yang kedua, kenapa kita berdoa? Padahal Tuhan sudah tahu. Nah kita sebagai orang Kristen ini memang dalam relasi kita dengan Tuhan itu agak sedikit berbeda ya dengan agama-agama lain. Nah misalnya kita tahu dalam Alkitab orang Kristen itu memanggil Allah sebagai Bapa. Nah ini sangat beda sekali ya, di agama lain saya rasa nggak ada yang memanggil umatnya memanggil Allahnya itu Bapa ya. Jadi lebih formal. Tapi kita orang Kristen ini ada satu kedekatan sekali gitu ya, seperti keluarga, seperti bapak sama anak relasinya. Nah sebagai bapak dan anak yang normal lah ya gitu ya, maka bapak akan berkomunikasi kepada anak, anak akan berkomunikasi kepada bapak. Nah sehingga walaupun bapak itu sudah tahu ya anak ini kira-kira mau ngomong apa, karena dia juga maha tahu ya. Nah tapi itu tidak membuat kita akhirnya menjadi ya tidak perlu berdoa. Karena bukan soal Allah tahu atau Allah tidak tahu, tapi lebih soal kita sebagai anak mencari Allah, berelasi dengan Allah, membangun kedekatan, keintiman dengan Allah. Nah jadi kenapa kita berdoa walaupun Allah sudah tahu? Ya karena tujuannya itu bukan cuman supaya Allah kasih tahu Allah kita mau apa atau kita mau minta apa atau kita apa gitu ya, tapi lebih ke relasi ya, seperti kita kedekatan, jadi membangun hari demi hari seperti bapak seorang dengan anak gitu ya. Nah di dalam doa biasanya kan itu kita kadang mungkin saya kasih tambahan ya terlalu sempit ya, karena ini sebuah relasi dengan Tuhan, maka doa itu tidak boleh sebatas hanya kita ngomong kepada Tuhan. Tapi kita harus belajar Tuhan berbicara kepada kita apa dan kita mendengarkan juga. Jadi dua arah gitu. Ya, jadi dua arah karena ini kan satu relasi, satu komunikasi ya. Nah, karena itulah biasanya kita sebagai orang Kristen tidak pernah melepaskan doa itu dari firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu sudah sebagai Bapa, dia sudah lebih dulu ngomong kepada kita melalui firman-Nya, melalui
alam semesta ini ya, wahyu umum dan melalui wahyu khusus, melalui Yesus, melalui Alkitab dia sudah berbicara. Nah, sehingga kita dari pembicaraan Allah itu kita merespon dia dengan doa, ya dengan doa. Jadi, nah kalau kita terus menjalani hidup seperti itu hari demi hari, ya kita akan menjadi lebih kenal siapa Allah kita. Kita juga akan lebih dekat secara relasi dengan Tuhan. Alkitab dan doa itu harus jadi satu, tidak boleh dilepaskan ya. Nah, cuman memang misalnya dalam pelaksanaannya ya bisa juga bukan berarti gini ya, waktu berdoa harus sambil baca Alkitab, enggak juga gitu ya. Jangan misalnya orang menyetir doa, dosa ambil Alkitab ya, enggak sampai seperti itu juga, enggak sampai seperti itu. Tapi dia harus punya pemahaman, pengetahuan tentang Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Nah, di dalam akhirnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, relasi itu otomatis terbangun ya. Jadi dia waktu berdoa, dia juga memahami Allahnya seperti apa yang sudah diwahyukan Alkitab. Nah, itulah namanya nanti akan jadi satu relasi ya. Jadi bukan cuma meminta, tapi kita mendengarkan juga apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah nanti akan jadinya relasi Bapa dan anak gitu ya. Poin yang menarik sekali ya, berarti memang Tuhan tuh maha tahu. Tapi justru kitanya yang tidak maha tahu tentang dia ya. Iya. Di dalam doa itu justru terbangun kita cari kehendak dia nyatakan kehendaknya begitu. Betul. Demi kita, malah itu jadi sarana buat kita ya. Jadi akhirnya kita juga mengenal Allah lebih dalam ya. Oke. Iya. Menarik banget ya sebenarnya topik tentang doa ini ya. Baru tahu juga saya. Karena doa ya seperti hal biasa, tapi sebenarnya banyak sekali pemahamannya Dalam, kadang ya. kita Dalam. nggak kelihatan. Saya juga terus belajar tentang doa, terus belajar. Ya. Saya jadi penasaran deh, gimana ya, maksudnya gimana sih sikap doa atau mungkin cara doa yang diperkenan sama Allah begitu, atau yang apa ya, yang sikap doa yang dimana Allah tuh akan mengabulkan setiap apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta kepada dia gitu. Apa mungkin kita selama ini bisa jadi salah berdoa ya, makanya mungkin ada hal-hal yang mungkin Tuhan tuh nggak kabulkan gitu mungkin. Ya, oke, jadi kita balik lagi ke pemahaman doa. Doa itu adalah relasi ya. Jadi bukan soal kita meminta Tuhan, menodong Tuhan dan dia harus memberikan apa yang kita minta. Nah, kalau pemahaman kita seperti itu namanya bukan relasi ya, tapi Tuhan itu kayak apa, bawahan kita yang harus nurut dengan apa yang kita inginkan. Padahal dia kan, Tuhan itu adalah sebagai Tuan ya. Tuan, dia kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Nah, itu kita harus pahami bersama bahwa sebenarnya waktu berdoa, kita justru harus mengerti siapa Tuan, siapa yang hamba ya. Posisi Allah lebih tinggi dari kita. Nah, Calvin, saya ambil lagi ya dari Calvin, dia menuliskan mengenai dalam tanda kutip aturan-aturan doa. Ada 5 menurut dia yang itu menyediakan doa yang benar, doa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi yang pertama dia katakan pada waktu kita berdoa itu kita perlu sikap hati takut akan Allah. Nah, sikap hati takut akan Allah ini tentu bukan berarti kita ketakutan sama Tuhan atau kita kayak melihat siapa yang menyeramkan sekali ya waktu berdoa, enggak. Tapi takut ini adalah kita itu berdoa dengan satu rasa hormat, satu rasa yang menghargai Tuhan pada waktu kita berdoa. Jadi dia mengatakan waktu kita berdoa itu harus ada perasaan itu, ya. Allah ini harus kita hormati, harus kita hargai gitu ya. Nah, tentu ini akhirnya membawa kita juga kepada sikap-sikap yang juga menghormati Allah pada waktu kita berdoa. Nah, misalnya dulu kadang ada orang tanya ya, Pak, boleh nggak misalnya ya, pada waktu ke kamar mandi buang air besar, lalu saya berdoa, doa Bapa kami. Ya, saya bilang jangan, itu namanya kamu itu tidak menghargai Allah. Ya kamu berdoa ya mungkin diaturlah waktunya yang tepat, yang baik. Jadi waktu kita berdoa itu kita perlu melihat ya, ada hormat, segan, respek, penghargaan kepada Allah. Nah, sehingga nanti waktu kita mempraktekkan doa juga, itu kita akhirnya jadi satu doa yang benar, yang baik di hadapan Tuhan ya. Nah, lalu yang kedua, kata Calvin itu kita perlu perasaan membutuhkan Allah waktu berdoa.
Jadi ada sikap hati yang membutuhkan Allah, ya, pada waktu kita berdoa. Lalu yang ketiga dia katakan perlu sikap hati penyerahan dan ketundukan diri. Jadi waktu kita berdoa itu kita harus ya berserah kepada kehendak Tuhan dan tunduk kepada kehendak Tuhan, apapun jawabannya iya atau tidak. Tidak boleh kita malah maksa gitu ya, kadang penyerahan. oh ya kita harus berserah ya, seperti Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Nah ini juga sama, kita sebagai orang Kristen kita harus ada penyerahan diri dan ada ketundukan diri, kata Calvin ya. Nah namun dia melanjutkan dengan yang bagian keempat ya, selain ada penyerahan dan ketundukan diri, tapi kita juga perlu keyakinan dan pengharapan. Artinya apa? Pada waktu kita berdoa, di satu sisi kita berserah, tapi bukan berarti kita ya pokoknya asal doa terserah Tuhan. Enggak, kita harus ada juga keyakinan bahwa apa yang kita doakan akan Tuhan berikan, dan kita punya pengharapan bahwa ya doa saya ini akan diberikan Tuhan. Nah jadi ini memang satu kaitan yang menurut Calvin perlu kita lakukan ya. Jadi nggak cuma berserah, tunduk, akhirnya nanti mungkin kita ini bisa kayak apa ya? Ya hopeless doanya pada Tuhan. Aduh nggak yakin lah, nggak ada harapan di situ ya. Nah, walaupun kita berserah, tapi kita harus ada pengharapan juga, keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan jawaban ya atas doa-doa kita. Tapi kalau enggak ya sudah, kita tunduk kepada Tuhan, berserah gitu ya. Nah ini yang Calvin katakan yang keempat. Dan yang terakhir dia bilang, pada waktu kita berdoa kita harus punya sikap bergantung pada kasih karunia Allah. Maksudnya apa? Kita berdoa bergantung pada kasih karunia Allah, bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita lakukan, aturan-aturan tersebut, nanti terakhirnya kembali kepada kasih karunia Allah yang memberikan jawaban atas doa-doa kita. Ya, jadi kita bergantung kepada Dia, berharap kepada kasih karunia Allah saja. Nah, saya mungkin tambahkan sedikit ya dari aturan doa Calvin ini yang bagi dia adalah sikap hati yang benar. Ya mungkin pada waktu kita berdoa juga ya, kita perlu di bagian akhir itu menambahkan kata di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Nah, tentu ini bukan berarti satu mantra atau kalimat supaya jaminan supaya terkabul ya. Bukan juga. Tapi ini adalah satu apa ya, formula doa yang membuat doa kita ini dalam tanda kutip berbeda dengan doa-doa orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi ya, doa itu adalah relasi kita dengan Allah Bapa, yang dimana kita menjadi anaknya Bapa oleh karena Tuhan Yesus. Ya. Nah, sehingga pada waktu kita menaikkan formula dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atau saya berdoa, itu kita menyatakan ya bahwa karena keselamatan Kristus, karena kasih karunia Kristus yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita bisa menyebut Dia Bapa, kita bisa berdoa, kita bisa meminta, dan kita berelasi dengan Dia itu oleh karena Tuhan Yesus ini. Gitu. Nah, tentu bukan mantra, jaminan untuk dikabulkan, untuk memaksa, bukan. Ya. Kami menyatakan semua aturan ini bukan untuk memaksa Allah mengabulkan doa kita. Tapi kita harus bergantung pada kasih karunia Allah, apapun jawabannya. Tapi dia bilang ini satu sikap yang harusnya kita lakukan, ya seperti kita waktu ngomong ke orang yang kita hormati, orang yang kita hargai gitu ya. Jadi kita melakukannya dengan satu hal yang baik, yang benar gitu. Walaupun jawabannya belum tentu semua dikabulkan Tuhan. Ya kira-kira seperti itu dari saya ya untuk pertanyaan Jocelyn. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang konsep doa, terus tentang sikap hati tentang doa. Nah, saya pengen mencoba tanya yang lebih bersifat physically gitu ya, Kak ya, tentang cara kita berdoa ya. Kan kalau beberapa di agama lain itu sangat mementingkan hal ini gitu. Betul. Nah, itu kalau di Kristen itu tuh sepenting apa gitu Kak? Apakah kita boleh atau ada satu yang harus kita lakukan dalam kita berdoa, harus misalnya berlutut itu lebih suci gitu, ataukah harus sambil merem itu harus satu keharusan. Kalau kita soalnya waktu itu kan diajarin kan kalau tutup mata dan lipat tangan gitu. Itu postur khususnya. Nah itu kalau teman saya dulu yang kritis ngomong, ya kalau kita doa kan pengen ketemu Tuhan, kalau tutup mata kan malah nggak kelihatan Tuhan. Ada bercandaan gitu. Dari Kristen sendiri seperti apa kalau itu kok? Iya.
Sebenarnya kalau sikap dan posisi berdoa itu lebih bebas lah kita sebenarnya orang Kristen ya, secara prinsipnya ya. Tapi memang misalnya kita menutup mata, memang gereja menganjurkan untuk menutup mata. Dari sekolah minggu pun diajarkan. Iya, Ya. iya, betul. Itu tidak salah juga. Kenapa? Karena menutup mata itu dapat membantu kita lebih konsentrasi. Mengurangi distraksi. gitu Mengurangi ya. distraksi sehingga kita lebih berfokus kepada Tuhan. Ya, jadi misalnya kita mau ngomong ke Tuhan, kita tutup mata, ya kita tidak terganggu dengan hal-hal yang lain yang oleh karena mata kita ya. Nah, Iya, iya. karena itu juga biasanya kan ada orang-orang yang berdoa itu bukan cuma tutup mata, tapi di satu ruangan yang khusus, Betul, betul. tempat ya, yang betul, ya. sepi. Tempat ruangan sepi sendiri ya. sendiri, ya supaya tidak terdistraksi ya Fokus tujuannya. lah ya, Ya, supaya. jadi misalnya suara-suara juga Oh, iya, iya. nggak terganggu, orang memanggil dia dan sebagainya, mungkin suara mobil atau apa. Jadi tujuannya adalah sikap misalnya ya, tutup mata, lipat tangan, mungkin berlutut ya, mungkin ke tempat sepi dan sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke arah supaya kita bisa lebih ya konsentrasi tadi dan tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Bahkan ada yang sampai berlutut gitu ya, mungkin menabak Tersungkur ya. tersungkur, istilahnya proskuneo katanya, Ya, seperti betul, orang yang Neo. ya Tersungkur. tersungkur Oh. ya sampai menyembah kepalanya ke bawah begitu ya. Nah, Nah itu ya tujuannya sebenarnya ya satu sisi tadi penghargaan akan Allah bisa ya, tapi memang kita tidak mewajibkan harus seperti itu. Sekali lagi, doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan ya, pembicaraan. Nah kita misalnya waktu duduk begini buka mata, ya kita juga bisa berdoa, tidak masalah. Doa kita tidak akan jadi ditolak Tuhan Dibatalkan gitu. atau nggak sah gitu ya, Karena kita nggak buka mata ya. Iya. Jadi misalnya waktu kita menyetir naik motor ya kita juga boleh berdoa gitu, bisa berdoa. Nah, maksudnya menyetir kita tutup mata ya doa, kalau kita nabrak ya. Jadi sikap-sikap berdoa itu lebih misalnya ada di tuntunan gereja untuk membantu kita lebih konsentrasi, lebih fokus ya. Nah, apakah kita membuka mata? Boleh, ya boleh saja, nggak masalah ya. Nah, cuma memang pada waktu kita berdoa itu ya, secara praktis itu kita perlu lah, maksudnya ada penghormatan kepada Tuhan gitu, jangan juga dengan gerakan yang tidak sopan gitu ya. Dan mungkin saya tambahkan untuk isi doa ya. Nah, kadang isi doa itu kan kita lebih banyak meminta. Meminta, Betul. ya. Meminta. Jadi kalau secara umum itu adalah level doanya itu paling rendah. Oh, meminta itu Dan ya. meminta itu. Yang agak lebih mendingan tuh ya memang kita ya ada ucapan syukur ya, kita ada mengagungkan kebesaran Tuhan, nah, kita memuji Tuhan dan lain sebagainya, itu satu tingkatan lebih tinggi ya. Nah, ya jadi kita doa isinya jangan cuma minta kalau bisa sebagai orang Kristen ya. Ya kita mengagungkan Tuhan, bersyukur, ya kita mungkin mencurahkan beban pergumulan hidup kita tanpa perlu meminta mungkin ya. Jadi kita bisa ceritakan saja, saya habis mengalami ini begitu berat dan lain sebagainya. Jadi ya lebih kita mengungkapkan Curhat ya. curhat isi hati kita, kehidupan kita kepada Tuhan ya. Nah, supaya relasi itu jadi memang terbangun, bukan relasi ya minta-minta saja, nodong. Meminta itu nggak masalah ya. Tuhan senang kita minta sebagai sebagai anaknya meminta kepada Bapa itu wajar. Tapi jangan minta terus juga. Ya bayangin kita sebagai bapak ya, anak kita ini Mintain duit. minta terus. Ya kamu ini kan sekali main sama papa gitu ya, Dekat, ada Pengen keakraban. deket ada ya. Nah itu yang seharusnya ya kita kerjakan ya. Jadi sikap bisa lebih fleksibel asal masih hormat, sopan. Ya yang penting juga sikap hati ya, seperti dari Calvin ya, sikap hati, penghargaan, perasaan membutuhkan, penyerahan, keyakinan, pengharapan, dan bergantung pada kasih karunia Allah. Ya kira-kira seperti itu ya. Menarik sekali ternyata. Iya, dalam sekali nih. Iya, banyak sekali kata benar-benar deep banget ya meaning doa itu ya. Ya. Kita bersyukur ya boleh belajar bersama-sama begitu ya tentang berdoa begitu. Kalau mungkin kita selama ini berdoa ya hanya karena kita sebagai orang Kristen ya mungkin diperintahkan gitu ya untuk berdoa, tapi lewat Kompas Iman kali ini kita sama-sama belajar bahwa doa itu bukan hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan, tapi juga lebih daripada itu kita berelasi dengan Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita. Ya, sampai di sini dulu Kompas Iman pada
hari ini. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.